الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan amalan harian seorang muslim. Terakhir kita sudah membahas mengenai berzikir ketika hendak tidur. Untuk malam hari ini kita lanjutkan amalan ke-8, yaitunya niat untuk bangun malam ketika hendak tidur. Sepertinya niat sudah dibahas ya. Amalan pertama niat sudah dibahas. Jadi niat untuk bangun malam ketika hendak tidur. Jadi orang yang berniat sebelum dia tidur untuk bangun malam dan dia tertidur, maka Allah akan ganti, Allah akan berikan pahala sebagai sedekah baginya. Itu sudah dibahas. Lalu poin kedua di sini, kemudian bangun untuk salat malam dan membangunkan istri atau suaminya. Jadi kelebihan amalan yang nomor 8 ini, selain dia berniat, tak kala dia bangun, dia sudah berniat, dan ini bangun. Kalau di awal orang yang berniat tadi tidak terbangun, maksudnya tertidur, tidak jadi bangun. Tapi dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan sedekah dari Allah karena dia sudah berniat. Kalau sekarang dia berniat dan dia terbangun, dan dia membangunkan pasangannya. Kalau seandainya yang bangun suami membangunkan istrinya, seandainya yang bangun istri dia membangunkan suaminya. Subhanallah. Sebenarnya perkara niat bangun dan membangunkan, ini kan perkaranya perkara qiyamul lail, ya kan, Bapak, ya kan? Qiyamul lail. Kata para masyayikh, qiyamul lail kanu zamanan, kata mereka yang ahlul hadis gitu kan. Masyayikh yang ahli di bidang hadis, mereka mengetahui bagaimana keadaan para salaf. Kata mereka, as-salafu kanu al-qiyamul lail binisbati lahum amrun adi. Jadi qiyamul lail ini di zaman dahulunya itu sudah biasa. Kira-kira bisa dimengerti nggak Pak? Jadi qiyamul lail ini sudah bukan hal yang istilahnya mungkin kalau bahasa kita bukan hal yang aneh gitu. Kalau sekarang kan seakan-akan alhamdulillah anak bisa bangun malam gitu. Nah, kalau di luar Ramadan ya, kita berbicara di luar Ramadan. Alhamdulillah di bulan ini anak bisa bangun. Tapi kalau salaf, subhanallah, jauhnya antara kita dengan para salaf dahulu. Para salaf dari mulai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, apalagi para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum, itu mereka yang namanya qiyamul lail itu bagi mereka sudah hal yang sudah lumrah sudah. Mungkin bagi kita kalau kita ibaratkan sahur, ibaratkan tarawih ibaratkan tarawih di bulan Ramadan. Jadi kalau orang sholat tarawih di bulan Ramadan orang tidak aneh, ya kan? Maksudnya kalau bapak atau kalau kita pergi tarawih di bulan Ramadan itu apakah sesuatu yang aneh? Bukan kan? Nah, jadi para salaf dahulu qiyamul lail itu memang tidak henti-henti.
Yang membedakan antara mereka, yang membedakan derajat mereka itu lamanya lagi. Ada yang memang qiyamul lail dari awal malam sampai sampai subuh. Itu yang membedakan. Makanya Rasulullah SAW yang disebutkan, yang sering kita baca tentang hadis itu sampai tawarromat qadamah, sampai warom, sampai bengkak kaki itu. Itu yang membedakan antara Rasul dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin qiyamul lail juga, tapi nggak sampai bengkak. Yang lain mungkin qiyamul lail juga, tapi nggak sampai pecah kakinya seperti itu. Itu. Jadi memang qiyamul lail ini sudah hal biasa bagi mereka. Saya akan bacakan beberapa contoh. Selain qiyamul lail itu hal biasa, membangunkan orang qiyamul lail juga hal biasa di kalangan salaf. Jadi sudah terbiasa itu. Bahkan ada suatu riwayat saya catat di sini. Ada salah seorang budak Hasan bin Soleh, seorang faqih dan ahlul hadis juga di zamannya. Jadi budak ini dijual oleh si Hasan tadi. Hasan bin Soleh ini punya budak. Budak ini dijual. Ya, budak dijual kayak orang lain. Mungkin dia butuh uang, budak ini dijual. Setelah beberapa hari di rumah si budak ini di rumah majikan baru, seperti biasanya dia terbangun. Jadi yang budak pun terbangun. Jadi yang saya bilang dari awal tadi sudah menjadi amrun adi, suatu qiyamul lail sudah menjadi sesuatu yang terbiasa bagi mereka. Itu terbiasanya dari semua golongan, Pak. Tua, muda, ulamanya, para pelajarnya, orang awamnya, pekerjanya, pokoknya seluruh masyarakat itu rata-rata qiyamul lail. Baik mereka ulama, baik mereka orang biasa, baik mereka cuman para pekerja, pokoknya semua jenis golongan asalkan mereka beriman, mereka qiyamul lail. Seperti itu ya. Jadi baik itu ibu-ibu, ini ceritanya budak. Budak yang kalau budak itu mungkin kalau zaman sekarang budak ini memang sangat hina lah kalau untuk derajat mereka di sisi mata masyarakat. Ini budak aja qiyamul lail. Ceritanya ini budak Hasan bin Soleh ini setelah dia dijual di malam keberapa gitu, setelah dia dijual dia terbangun dan dia membangunkan seperti biasanya dia. Kalau dia di rumah Hasan tadi, dia terbangun, dia bangunkan. Kalau budak kan sebenarnya kan boleh digauli kan, kalau zaman dahulu kan. Jadi dia membangunkan majikannya. Ayo tidur. Rupanya majikan ini yang agak aneh ini. Yang kayak kita kan, kalau di zaman sekarang orang yang tidak tarawih aneh, ya kan? Kalau orang pergi tarawih, pergi kemana Pak? Tarawih, oh biasa. Orang, Pak tarawih, gitu. Nggak ada orang kayak gitu kan? Bapak pergi tarawih Pak kan? Kita yang aneh malah. Yang aneh sekarang ini kan yang nggak tarawih kan? Bapak kenapa nggak tarawih? Oh ada kerja, ada ini ya baru kan? Yang jadi pertanyaan kalau tidak tarawih. Ini yang aneh. Rupanya budak ini mendapatkan majikan yang agak aneh, yaitunya tidak qiyamul lail. Jadi si budak ini bangun. Waktu dia terbangun, dia sholat, dia bangunkan ini majikannya. Pak, mungkin panggil bapak atau panggil mas atau panggil apa kan? Pak, bangun pak. Si bapak ini ya mungkin masih terbuhul ya. Ini sudah subuh atau gimana nih ceritanya ini? Dia bertanya kan, sudah pagi kah atau sudah subuh kah? Si budak heran. Jadi selama ini bapak nggak pernah sholat malam? Enggak, pertanyaannya enggak kayak gitu. Pertanyaannya seperti ini. Jadi bapak cuma sholat wajib aja selama ini? Iya, saya cuma sholat wajib. Memang kenapa? Wah, kacau kata si budak. Wah, ini kacau ini. Paginya itu kan kejadiannya ya menjelang subuh. Setelah subuhnya dia langsung balik ke rumah Hasan. Ngadu dia. Saya tidak terima. Ya maulaya ana la akbal. Tuanku, saya tidak terima engkau jual ke fulan tadi. Saya minta dibalikkan. Saya minta Saya minta dicabut dan saya ingin menjadi budak di tempat kamu lagi. Budak saja nggak rela hidup bersama orang yang tidak qiyamul lail di zaman dahulu.
Itu subhanallah, itu saya waktu mendengar ini cukup terenyuh juga ini. Makanya kata para masyayikh sekarang yang menyedihkan, kalangan ulama saja mungkin nggak semuanya yang qiyamul lail gitu. Maksudnya ini pengakuannya para ulama juga kan zaman sekarang. Yang menyedihkan saat ini, kalangan ulama saja mungkin nggak semuanya mereka yang bisa istiqomah dalam qiyamul lail. Mungkin ada qiyamul lail tapi istiqomah terus menerus itu mungkin sulit gitu. Apalagi kalangan di bawahnya, apalagi kalangan ibu-ibu, itu malah. Jadi ini sebenarnya udah hal biasa bagi mereka. Makanya kita, ya alhamdulillah masih ada Ramadan. Alhamdulillah sekali ini. Alhamdulillah masih ada Ramadan. Kita masih tertempa, kita masih terdidik untuk kembali menghidupkan yang namanya qiyamul lail kan. Meskipun dengan susah, tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, nikmatnya nikmat melaksanakan qiyamul lail setelah Ramadan ini tidak dicabut oleh Allah. Jadi itu harus kita doakan, ya Allah, jangan sampai Engkau cabut nikmat qiyamul lail setelah Ramadan. Sungguh sangat merugi kita kan. Seandainya di bulan Ramadan kita diberikan nikmat oleh Allah, jadi kata para masyayikh juga, bayangkan ikhwah, katanya, tak kala orang semua tidur, lalu engkau dipilih oleh Allah untuk bangun dan untuk membaca sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, itunya Al-Quran. Karena itu kalamullah. Tak kala engkau dipilih oleh Allah di antara orang yang tidur dan engkau bangun dan engkau dipilih untuk salat, itu suatu kemuliaan. Makanya kan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra. Pojok ke kiri, sebelah pojok kiri atas seperti itu kan. Jadi wa minal laili fatahajjad bihi. Di malam hari bangunlah. Tahajud itu sekarang saya mau nanya, apa beda tahajud dengan qiyamul lail? Beda tahajud dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu setelah habis sholat isya. Jadi sholat apa saja kita setelah sholat isya namanya qiyamul lail. Tapi tahajud harus tidur dulu. Karena dari hujud itu tidur. Jadi kalau kita sudah tertidur, tapi bukan tidur waktu tarawih ya. Waktu tarawih dia tertidur, habis itu pas witir, ini udah tahajud ini. Enggak, ini enggak masuk tahajud. Jadi yang tahajud itu tidur beneran. Jadi mungkin dia tidur, pas terbangun hari masih jam 12, habis itu dia sholat, sudah terhitung tahajud. Tapi kalau qiyamul lail, seandainya dia tidak tidur, mungkin dia ada kerjaan, molor, lembur sampai jam 2. Habis itu dia sholat sampai subuh, berarti dia qiyamul lail sudah. Tapi kalau untuk pahala qiyamul lail, sebenarnya orang yang sholat isya berjamaah, man sholal isya fil jamaah wa sholat subha fil jamaah faka'annahu qamal laila kullah. Kalau untuk pahala insya Allah mungkin kita mudah. Sholat isya saja berjamaah, sholat subuh berjamaah, sudah pahala. Bagaikan baca surat kalau mau dapat pahala Al-Quran baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya kan? Surat Al-Ikhlas kan ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad yang kita hitung hurufnya kemarin itu sebenarnya pahalanya itu sepertiga Al-Quran. Ini nanti ada hadisnya. Jadi surat Al-Ikhlas kalau dibaca 3 kali, sekarang kita baca qul huwallahu ahad sampai habis, terus kita baca lagi, itu pahalanya sama dengan pahala membaca satu Al-Quran. Dapat. Jadi kayak gini. Tapi kata para ulama, pahalanya itu dapat senilai. Jadi senilai kayak orang punya saham. Sahamnya si fulan senilai 100 miliar, tapi dia nggak megang. Jadi barang itu nggak ada kan, tapi dia punya saham, punya ini, punya rumah, punya semua. Kalau dijual sudah nilai sahamnya itu berapa miliar gitu. Tapi apakah bisa dia gunakan? Nggak bisa. Biasanya kan kayak gitu kan nggak bisa. Jadi dia cuma punya aja gitu. Jadi pahalanya kita dapatkan, bedanya orang khatam Quran beneran, baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dengan orang yang baca qul huwallahu ahad 3 kali, itu nilainya sama. Maksudnya gimana ya? Saya mencontohkan ya. Kayak saham tadi ya. Dia punya saham senilai 2 miliar. Kalau yang ini memang punya uang satu tonggok, satu tas 1 miliar, mau dia beli mobil langsung kebeli. Tapi yang punya tadi, kalau orang nggak ada yang beli sahamnya, orang tidak ada mau beli rumahnya, nggak bisa dia megang kan? Nah,
Nah, itu mungkin bedanya di situ. Jadi pahalanya tetap nilainya sama. Nilai orang yang baca Al-Quran, orang yang sholat Sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah dapat pahala qiyamul lail satu malam suntuk juga sama. Tapi beda nanti orang yang benar-benar berdiri itu beda. Lebih ini dia bedakan seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Jadi di sini ada niat terus membangunkan pasangan istri atau suami seperti itu. Lalu berdoa. Kita baca hadisnya. Langsung saya baca terjemahnya ya, enggak apa Kak. Barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat agar dapat melakukan salat di malam hari, lalu matanya mengalahkannya, atau maksudnya tidak bangun hingga subuh, maka dituliskan baginya pahala yang ia niatkan. Ini sudah kita bahas ya. Ini hadis kedua. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Nah, dia mendapat rahmat. Lalu salat dan membangunkan istrinya. Dia bangun, salat, dibangunkan istrinya. Lalu apa? Jika istrinya enggan bangun, maka suaminya memercikkan air ke wajah istrinya. Ini juga penting, ini kita pelajari. Jadi di sini seandainya kita sebagai suami bangun atau bapak bangun terus salat, terus wa aiqadha imra'atahu dan membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggak mau bangun, ya kan biasa kan, sulit bangun. Apa yang kita lakukan? Nadhaha fi wajhiha. Kata di hadis disebutkan nadhaha. Nadhaha itu memercikkan ya, kita ambil percikan. Itu yang sunnahnya nadhaha. Kalau pakai semprotan apa namanya? Rosya. Berarti kalau kita ganti yang sunnahnya kan memercikkan. Ambil air satu itu? Satu panci atau apalah, masukkan tangan. Yang tersisa itu ini sunnahnya. Ini namanya nadhaha. Yandoh, kita percikan. Kalau kita masukkan ke dalam ini semprotan, kita semprot berarti rosya. Tapi kalau kita nggak mau repot, kita ambil, kita tuang, itu sobba namanya. ini dituang namanya. Tapi saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa kan. Yang sunnahnya apa? Yang sunnahnya bawa air, masukkan tangan, percikan. Kalau tidak mau bangun, atau dimasukkan air ke dalam semprotan, kita semprot. Tapi hasilnya sama, masih dekat dengan memercikan. Tapi kalau sudah kita bawa ember terus kita tuang kayak gini, itu namanya sobba. Itu namanya menuangkan air. Ini bisa timbul masalah nanti kan. Bisa tidur di luar nanti kita, jangan ya. Jadi hati-hati ya. Jadi yang sunnahnya apa? Nadhaha, memercikan. Jika seperti itu kan. Biasanya memang kalau di pondok terjadi itu. Di pondok memang nggak ada percikan, udah disiram aja kadang-kadang. Sampai kasur itu basah ya. Di pondok boleh, di rumah jangan dicoba Pak ya. Jadi ini si bapak bangun dan memercikan kalau tidak mau bangun. Nah, ini keluarga yang seperti ini, keluarga yang dinaungi oleh rahmat oleh Allah. Dia bangun, pertama dia sudah berniat dan dia bangun, dia sholat dan berusaha membangunkan istrinya. Rahmat sudah, keluarga yang penuh rahmat ini. Istri juga gitu. Istrinya juga ingin bangun dan terbangun dan berusaha membangunkan suaminya. Kalau nggak mau juga dipercikan atau disemprot. Itu sudah rahmat sudah. Jadi kata rahimah di sini, rahimallah sudah rahmat Allah. Sudah didoakan Allah akan mendapat rahmat. Makanya orang yang makanya sebagian ulama melarang kita menyebutkan almarhum, kan ada beberapa kata almarhum fulan, nggak boleh karena takutnya dia nggak dapat rahmat, kita bilang almarhum. Boleh kita mungkin bilang asallahu ayyarhamahu atau nas'alullaha lahur rahmah. Kita berharap dia mendapat rahmat. Tapi kalau ini rahimallah, sudah Allah yang akan merahmati dia. Rahmat itu akan turun dengan sendirinya dengan izin Allah. Oke. Jadi ini dari hadis ya. Ini doa.
setelah ini doa yang harus dihafal. Agak panjang tapi kata-katanya mudah. Ini doa yang dibaca waktu kita pas bangun tadi. Jadi pas kita terbangun langsung baca ini. Jadi doanya, barang siapa yang bangun dari tidur di malam hari, ini tidur tahajud ya, maksudnya kita tertidur dan bangun sekitar pukul 12, 1, 2 seperti itu. Lalu kita mengucapkan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini agak panjang, tapi itu yang harus diucapkan. Lalu apa? Tambahkan Allahumma firli. Ya Allah, ampunilah aku. Atau tambahkan doa yang lain. Tambahkan doa yang lain, ya Allah, mudahkanlah rezekiku, ya Allah, mudahkanlah urusanku, ya Allah, lapangkanlah hidupku, ya Allah, mudah. Doa-doa yang lain. Nah, ini janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, janji hadiah yang kita dapatkan ini yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qama fatawaddo. Seandainya dia mengucapkan doa ini dan dia berdiri lalu dia berwudu, lalu dia salat, setelah baca doa itu kubilat salatuhu, dan doanya juga dikabulkan. Ini gampang sebenarnya. Jadi kalau mau yakin kapan doa kita dikabulkan, sudah setel alarm berdoa kepada Allah agar bisa bangun malam. Pas bangun baca doa ini, lalu wudu, salat, sudah doa akan diterima, salat pun akan diterima. Ini di sini cuma saya menemukan jaminan yang benar-benar doa itu diterima dan salat itu diterima. Yang maksudnya jaminannya jelas. Yang ini doa ini jaminannya jelas. Dan sudah banyak. Saya sendiri pernah mempraktekannya waktu terdesak baca doa ini, memang besoknya terasa bedanya. Ya, ini subhanallah, ini yang doa ini memang jaminannya 100% ini. Yang lain kan juga dijamin, tapi ini mengucapkan doa ini langsung ada jaminannya. Doa ini akan diistijabah oleh Allah cepat atau lambat, dan sholat pun akan diterima. Tinggal ngafalnya aja, tapi jangan kebalik ya. La ilaha illallah wa la syarikalah, dia mirip-mirip, tapi lafaznya murah dihafal. Oh ya, ada beberapa kisah yang belum saya sebutkan tentang membangunkan keluarga, para salaf membangunkan keluarganya. Ini ada pernyataan Rawat Tirmidzi min hadits Zainab binti Ummi Salamah. Ini dari hadis Zainab, anak tirinya Rasul SAW. Dia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan 10 ayyam yad'u ahadan min ahli baitihi yutiqul qiyama illa aqama. Maksudnya, kata Zainab, kata anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kalau sudah Ramadan tinggal 10 hari, tidak pernah membiarkan satu orang pun dari keluarganya ketiduran di rumahnya. Jadi asalkan keluarganya itu bisa bangun, asalkan istri atau anaknya bisa bangun, dibangunkan oleh Rasul. Tidak pernah meninggalkan hal itu. Ini pernyataan anak tirinya. Riwayat Tirmidzi. Sekarang Imam Malik fil Muwatta. Apa katanya? Anna Umar bin Khattab kana yusalli minal laili ma syaa Allah hatta idza kana min akhiril lail ayqadha ahla lis-shalah. Tsumma yaqulu lahum as-salat wa yatlu wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Artinya Umar bin Khattab kalau dia bangun malam lalu dia salat masya Allah ayyusalli, maksudnya dia salat semampunya berapa rakaat, hatta idza kana min akhiril lail, jadi dia salatnya dari awal malam. Kalau sudah di penghujung malam, sudah jam 3, sudah mau jam 4, ayqadha ahla, lalu baru dibangunkan seluruh keluarganya oleh Umar. Anak-anaknya kan banyak Umar. Yaqul lahum as-salat, ayo salat. Biasa kita kan. Tapi untuk qiyamul lail, bukan untuk subuh. Lalu Umar sambil membacakan firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Ayat yang dibaca surat Thaha ayat 132, artinya perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah engkau untuk salat. Jadi seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Umar. Lalu kejadian Husain juga seperti itu. Ya, itu. Sekarang kita lanjut. Amalan ke-9.
Amalan ke-9, memberi makan. Hadisnya, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungkanlah tali kerabat, dan salatlah di waktu malam ketika manusia dalam keadaan tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Ya, ini juga ada qiyamul lail di sini, dan ada afsus salam, ifsya'us salam, menyebarkan salam di antara manusia, di antara para saudara kita. Ada beberapa faedah sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama. Di antara keutamaan menghadiahkan makanan atau menyediakan makanan terhadap orang itu, namanya menyediakan makanan adalah sifatnya orang al-abror. Al-abror siapa? Penduduk surga kan. Innal abrara lafi na'im. Penduduk al-abror itu penduduk surga. Di antara sifatnya apa? Sifatnya di dalam surat Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi fajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ini surat Al-Insan. Artinya di antara sifat al-abrar itu yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Dia memang suka memberikan makanan, suka mengajak orang makan, mungkin kalau sekarang suka mengajak orang makan atau suka memberikan makanan ala hubbi. Memang dari dari dirinya, maksudnya dengan rela. Jadi memberikan makanan enggak dengan cemberut gitu. Ada makanlah tapi maksudnya kayak orang kan ambillah tapi tangannya menggepal gitu kan. Maksudnya memberi dengan lapang dada. Jadi memberi makanan dengan lapang dada seperti itu. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Juga sifat penduduk surga juga ashabul maimanah. Di surat Al-Balad, au it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau memberikan makanan pada orang yang kelaparan. Jadi kalau kita lihat orang kelaparan di jalan, sunnahnya bagusnya kita berikan makanan. Itu sifat orang ashabul maimanah. Terus di antara sebab masuk surga ya di hadis ini, jadi memberikan makanan itu di antara penyebab masuk surga. Di antaranya hadis ini, yang ada juga hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah 'allimni 'amalan yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, kata seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, ajarkan aku suatu amalan yang bisa memudahkanku masuk surga. Lalu kata Rasulullah SAW, a'tiq nasamah wa fukka ar-raqabah. Artinya sama, a'tiq nasamah itu bebaskan manusia, fukka raqabah juga merdekakan budak. Artinya dua kata ini artinya sama. Lalu si A'rabi tadi, orang Arab Badui tadi bertanya, awalaysa dzalika wahidah? Bukankah dua hal itu satu makna? Terus kata Rasulullah SAW, iya, yang jelas kamu mampu enggak, kata Rasul. Ya, lalu dijawab, kalau kamu tidak mampu, lakukan saja at'imit ta'am wa at'imil ja'i' wasqidh dham'an. Ya, maksudnya kalau kamu tidak mampu memerdekakan budak, karena memerdekakan budak itu mahal, ya sudah, kamu berikan saja makanan kepada orang yang kelaparan dan berikan minuman pada orang yang kehausan. Jadi di antara amal perbuatan yang bisa masukkan seseorang ke dalam surga apa? Memberikan makanan. Terus hadis terakhir sebagai penutup Pak ya, karena hadis terakhir kama fi sahihain anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ayul islami khair? Amalan apa dalam Islam itu yang derajatnya tinggi? Seorang sahabat bertanya, kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sepertinya itu dulu. Gimana? Kita lanjut atau amalan ke-10 membaca Al-Quran. Ya, kita lanjut aja ya, amalan 10 ini terakhir. Panjang ini. Bisa. Saya rasa cukup Pak ya.
Sudah ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.